Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bersama Code. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu tipe data, mulai dari string, integer, double, desimal, boolean, dan char. Lalu kita juga menampilkan dalam layar. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait konversi tipe data dan string interpolation. Tetapi sebelum masuk ke materi, kita akan mengerjakan latihan pada video sebelumnya, yaitu terdapat dua latihan. Yang pertama, meminta pengguna memasukkan angka dalam bentuk string, lalu mengonversi string tersebut menjadi integer, dan kemudian menampilkan hasil perhitungan angka dengan dikali 2. Baik, langsung saja kita praktekkan. Untuk langkah awal, kita membuat console write untuk memasukkan input atau meminta input dari pengguna. Kemudian kita membuat variabel integer sini angka, nama integernya atau nama variabel. Nah, kemudian kita simpan menggunakan console readline, tapi sebelum itu kita convert menjadi integer. Karena console readline dia menyimpan secara default yaitu berupa string, maka kita harus berubah menjadi integer agar bisa diproses. Titik koma. Kemudian kita membuat baris untuk menampilkan hasilnya setelah diproses. Kita bisa membuat console readline. Sini kita memberikan nama baris tersebut, misal baris untuk menghasilkan setelah dikali 2. Kemudian ditambahkan. Nah, untuk memasukkan, ingat ya, kita memanggil variabel untuk dimasukkan ke baris hasil agar input yang tersimpan di sini dan dimasukkan oleh pengguna langsung saja. Nah, kemudian untuk operasi aritmatika kita akan bahas di video berikutnya. Namun untuk kita bisa mengkalikan 2, kita bisa mengetikkan tanda bintang atau yang terdapat pada nomor 8. Karena kita di sini ingin mengalikan 2, maka kita ketik 2 untuk dikalikan 2. Lalu titik koma, save. Kemudian jalankan. Nah, di sini ada terdapat input untuk user. Kita akan memasukkan angka contoh 8, lalu kita enter. Nah, maka sudah otomatis akan dikalikan lalu ditampilkan. Sini console write untuk menerima, untuk membuat baris input dari user, kemudian integer mengubah input user yang secara default disimpan oleh console readline sebagai string. Kita konversi menggunakan convert to int32 untuk menjadi integer agar bisa diproses pada aritmatika. Lalu kita membuat console readline untuk menampilkan baris hasil setelah dikali 2. Kemudian angka sesuai yang diambil dari input pengguna langsung dikalikan 2, maka otomatis dengan hasil 16, karena 8 dikali 2 merupakan 16. Yaitu untuk latihan pertama. Kita bisa komen, kita bisa
namai latihan pertama. Kemudian kita masuk ke latihan kedua. Nah, pada latihan kedua yaitu meminta input dari pengguna untuk menginputkan nama, hobi, dan kota tinggal, lalu menampilkan informasi dengan format yang lebih rapi atau membuat sebuah kalimat. Langkah awal, kita bisa membuat input sama seperti latihan pertama, konsol right, nama, kemudian kita perlu menyimpannya. Namun karena kita ingin memanggil hasil dari input, kita membuat string atau kita membuat variabel yang bertipe data string. Nah, string nama disimpan pada konsol readline untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian kita membuat input untuk hobi. Oh ya, sebelumnya kita menggunakan write agar user ketika menginputkan maka dijadikan satu dalam satu baris masukkan nama. Contohnya agar bisa dimasukkan ke sini dalam satu baris. Karena jika menggunakan readline maka user menginputnya di kolom berikutnya. Maka kita menggunakan write. Kemudian kita membuat konsol write untuk hobi. Membuat variabel sama seperti di atas. Titik koma, jangan lupa. Kemudian console write untuk kota tinggal. Kita membuat variabel Nah, bagaimana kita cara untuk menampilkannya agar sebuah menjadi kalimat? Kita close dulu. Nah, kita perlu memanggil seperti di atas pada latihan pertama. Kita menggunakan konsol readline. Kemudian kita bisa menggunakan tanda miring N untuk memberi jarak atasnya agar tidak nempel pada input. Kita bisa tuliskan nama kamu adalah, nama diambil dengan nama untuk memanggil input nama, kemudian tanda plus lagi, kemudian ketikkan kamu suka bermain, hobi, kita masukkan hobi, kemudian tanda plus, kemudian kita bisa membuat dan kamu tinggal sama kota, kemudian titik koma F5.
Coba kita masukkan 23. Ini sini kurang L ya. Jakarta. Nah, ups, terdapat kesalahan. Coba kita perbaiki. Oh, di sini ada tanda plus. Di sini kemudian tinggal. Coba kita jalankan. Jakarta. Nama kamu adalah Denny, kamu suka bermain bola dan kamu tinggal di Jakarta. Kita akan perbaiki agar lebih rapi. Sini kasih space, kemudian kasih space. Bisa kita jalankan lagi. Bola Jakarta. Nah, kemudian sudah rapi ya. Nama kamu adalah Denny yang diambil dari input. Nama kamu suka bermain bola yang diambil dari input hobi, dan kamu tinggal di Jakarta yang diambil dari kota. Kita menggunakan konsol redline agar terdapat space di sini di bawahnya. Oke, kita sudah mengerjakan kedua latihan. Berikutnya kita masuk pada materi, yaitu konversi tipe data dan string interpolation. Kita bisa uncomment. Semuanya kita uncomment ya. Bikin file baru. Kita bisa add new item, konversi dan interpolation. Sama seperti sebelumnya, kita hapus, kita menggunakan using system, kemudian nama kelas konversi interpolation, kemudian static void main untuk sebagai program yang utama dijalankan. Kemudian sebelum masuk ke praktek, kita masuk ke materi terlebih dahulu tentang apa sih konversi tipe data atau type conversion. Dalam pemrograman kita perlu atau kita sering mengubah satu tipe data ke tipe lainnya, misalnya dari string ke integer untuk bisa menghitung angka. Contohnya, kita membuat string, variabel string dengan nama input, kemudian sama dengan 10. Nah, karena kita menggunakan tipe data string, maka 10 ini dianggap sebagai teks, bukan angka atau integer. Pada video sebelumnya, kita sebenarnya sudah menggunakan konversi, yaitu conversion to int 32. Nah, di sini kita coba akan mengubahnya lagi agar lebih paham. Sini buat variabel baru, yaitu angka integer, convert to input. Jadi pada variabel ini menginput variabel di atas atau string menggunakan convert to integer. Jadi yang tadinya string akan dirubah menjadi integer dengan memanggil nama variabelnya. Kemudian kita bisa coba dengan melakukan perhitungan kita bisa hasil angka ya, hasil angka
5. Kemudian di sini bisa tambahkan plus. Kemudian kita panggil angka. Lalu ditambahkan 5. Angka ini diambil dari sini 10 dan kita tambahkan dengan 5. Maka kita save F5 atau jalankan. Nah, maka kita sudah membuat proses aritmatika di mana 10 ditambah 5 yaitu 15. Catatan, hati-hati saat melakukan konversi. Kalau stringnya bukan angka, program akan error. Contohnya, misalkan input di sini bukan angka, melainkan teks. Contohnya 10. Kita save. Kita jalankan. Nah, maka ini akan error. Input string was not is a correct format. Makanya kita harus memastikan bahwa input merupakan angka, bukan teks. Kita bisa komen terlebih dahulu. Nanti untuk cara gimana memastikan hanya boleh angka dan bukan teks, itu kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian kita masuk ke interpolation. Sebelum kita masuk ke praktek, apa sih interpolation itu? Atau string interpolation? String interpolation merupakan cara modern dan lebih rapi untuk menggabungkan string dan variabel di C#. Contohnya, misal kita mempunyai string dengan nama, variabel nama dengan tipe data string, kemudian dengan nilai Denny. Jadi pada variabel nama ini terdapat Denny. Dan kemudian kita membuat variabel integer untuk usia. Contoh 23. Sorry. Nah, pada video sebelumnya kita menggunakan tambah readline. Contohnya nama saya, sini tambahkan usia untuk memanggilnya, kemudian tahun. Coba kita jalankan. Seperti ini, kita bisa rapikan. Coba kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Namun jika kita menggunakan interpolation string atau string interpolation, maka dapat membuat code menjadi lebih rapi, mudah digunakan. Sebagai contoh ini kita komen untuk melihat perbedaannya ya. Nah, ketika kita ingin menggunakan string interpolation, maka kita perlu menambahkan $, kemudian tanda kutip seperti biasa, lalu kita bisa memasukkan kalimat halo nama saya. Nah, dengan menggunakan string interpolation kita tidak perlu menggunakan plus lagi. Kita bisa langsung memanggil variabelnya dengan cara kita perlu kurung kurawal, buka dan tutup, lalu kita masukkan nama variabelnya.
Nah, hasilnya sama saja ya. Di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa code yang di bawah dengan menggunakan string interpolation lebih simple, lebih mudah digunakan. Terlihat perbedaannya ya. Dan saya harap teman-teman bisa memahami. Baik, jadi pada video kali ini kita sudah belajar bagaimana cara mengubah tipe data dengan convert, kemudian menampilkan data dengan lebih rapi menggunakan string interpolation. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.